Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul awal. Al-kitabul awwalu, sebermula ini ialah kitab yang pertama. Fil kitabi wa mabahithil aqwali. Al-kitabu, sebermula kitab. Al-Qur'anu ialah Al-Qur'an. Wahuwa, dan bermula ianya Al-Quran. Huna, di sini maksudnya menurut pandangan usul fikih al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bi suratin minhu al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-lafzu ialah lafaz, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu bi surati minhu, yang menjadi mukjizat dengan satu surah darinya lafaz. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dinilai ibadah dengan membaca atau dengan mentilawahkannya lafaz. Kitab yang awal ini membahas tentang kitab dan mabahithil aqwal. Al-kitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Apa definisi Al-Qur'an menurut usul fikih? Pada usul fikih, Quran itu adalah lafaz, sebuah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz itu menjadi mukjizat. Meskipun satu surat tapi bisa menjadi mukjizat, dan yang membacanya itu dinilai sebuah ibadah. Itu Quran, mendefinisi Al-Quran menurut usul fikih. Wa minhu, dan ialah termasuk dari Al-Quran al-basmalatu, sebermula basmalah. Awwala kulli suratin, pada awal tiap-tiap surat. Fil asohi, menurut pendapat asoh. Menurut pendapat asoh, basmalah termasuk dari Al-Quran di setiap awal surat. Menurut pendapat asoh. Ghaira baro'atin, selain surat baro'ah. Artinya apa? Di dalam surat baro'ah, maka basmalah tidak termasuk Al-Quran di awalnya. Di awal surat baro'ah itu tidak ada basmalahnya. Surat apa baro'ah itu? Dia ada 3 ya. Yang pertama, dalam pembahasan basmalah ini ada 3 paling tidak. Yang pertama, ulama sepakat bahwa itu adalah Al-Quran. Yang kedua, ada khilaf apakah basmalah itu termasuk Al-Quran atau tidak. Yang ketiga, tidak termasuk Quran. Yang pertama, ulama sepakat bahwa basmalah termasuk Al-Quran. Itu basmalah yang ada pada surat Innahu bismillahirrahmanirrahim.
Surat 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 ayat bunyinya sana ulama sepakat bahwa basmalah itu termasuk Al-Quran. Yang kedua ada khilaf nih dia, yaitu di awwala kulli surah. Ulama ada khilaf apakah basmalah di setiap awal surat selain Baroah itu termasuk Quran apa tidak. Menurut pendapat Ashah termasuk dalam Al-Quran. Maka sebelum membaca surah itu kita baca Bismillah. Yang ketiga pada surah Al-Baroah, kalau dalam Al-Baroah maka Quran basmalah tidak termasuk dari Quran. Sepakat nih. Jadi sepakat termasuk Quran, sepakat tidak termasuk Quran, ada khilaf. Yang sepakat termasuk dalam surat An-Naml tadi, yang sepakat tidak termasuk pada awal surat Baroah. Yang ada khilaf di sana yaitu awal surat selain Baroah. Di apa ada juga nih dijelaskan di Arwail Bayan. Karena ada tuh alasannya kenapa kok dikatakan basmalah awal kulli surah itu termasuk Quran, apa alasannya, dalilnya apa? Ya mengatakan tidak, apa dalilnya? Ada tuh. La syadzu fil asahi, tidak, artinya tidak termasuk dari Al-Quran bacaan syaz menurut pendapat Ashah. Menurut pendapat Menurut pendapat Ashah, qiraatus syadz itu tidak termasuk dari Al-Quran. Artinya haram bagi kita membaca Al-Quran dengan bacaan qiraah syadz. Qiraah syadz itu apa? Nanti jelaskan ya. Wasab'u mutawatiratun, dan sebermula 7 qiraah sab'ah mutawatiratun ialah mutawatir walau fima huwa min qabilil adai, sekalipun pada sesuatu yang bermula ianya sesuatu ialah dari aspek ada, dari sisi ada, kalmat di seperti mat. Menurut pendapat qiraah sab'ah itu termasuk qiraah yang mutawatir meskipun dari sisi ada penyampaian, misalnya panjangnya mat, apa lagi imalah itu apa? Mereng. Bismillahirrahmanirrahim. Imalah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya kayak ya semuanya ya, tasydid, takhfiful hamzah, menukar huruf, semuanya itu termasuk mutawatir kalau dia qiraah sab'ah. Wa tahrumul qiraatu bisyadzi, dan haram oleh membaca dengan qiraah syadz. Apa qiraah syadz itu? Wal asahu annahu ma wara'al asyri, dan menurut pendapat Ashah bahwa sesungguhnya qiraah syadz adalah sesuatu wara'al asyri, selain qiraah 10. Qiraah sab'ah itu apa-apa aja? Bacana pertama, dua, tiga, salah, ulang. Pertama, dua, tiga, empat, padahal udah tinggal baca masih salah-salah. Pertama, yang kedua, tiga, keempat,
Nah, keempat ini Ibnu Amir. Bukan Amir ya. Amir ini bapaknya. Ya, Ibnu Amir. Nama asli beliau siapa? Abdullah bin Amir. 5 Asim. 6 Hamzah. 7 7 ini mutawatir. Kalau qiraah asyarah tambah 3. Apa aja 3 itu? Abu Ja'far. Lagi? Kita hanya boleh membaca Quran dari qiraah yang 10 ini. Di luar yang 10 ini haram hukumnya, enggak boleh. Wa annahu yajri majral ahadi, dan bahwa wa annahu, dan bahwa sesungguhnya syadz, yajri ialah berlaku, ia syadz, majral ahadi akan tempat berlakunya hadis ahad. Tadi qiraah syadz itu tidak boleh digunakan untuk membaca Quran. Pertanyaan selanjutnya, apakah statusnya hadis ahad itu sama dengan statusnya qiraah syadz itu sama dengan hadis ahad? Sama. Sama apa? Sama-sama boleh berhujjah dengan menggunakan itu. Tapi tetap ada syaratnya ya. Contohnya kalau hadis ahad itu apa? Yang lawan hadis ahad apa? Mutawatir. Hadis ahad itu apa? Tidak sampai ke kelompok yang tidak mungkin untuk berdusta. Yang banyak itu hadis ahad ya. Hadis ahad ada berapa? Secara umum ada 3. Apa aja? Sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih itu hadis ahad ya. Apa syarat hadis sahih? Awaluhas sahihu wa boleh mengamalkan hadis sahih, boleh ya. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Berapa syaratnya? Apa aja? 2, 3, 4. 3 apa aja? Wa annahu, ngarang-ngarang lagi nih ya. Situ dulu. Ada mau tanya kan? Bentuknya gak meyakinkan nih. Apa nih? Oh. Ya. Terus? Disatukan di akhir mana nih? Gak bisa lah, karena di antara dua asoh ini ada yang tidak asoh. Tidak paham, saya jelaskan tadi. Saya ulangi lagi ya. Ini nggak paham tadi ya. Dalam masalah basmalah itu ada 3. Yang pertama, ulama sepakat itu termasuk Quran, yaitu terdapat pada surat. Yang kedua, ulama sepakat itu tidak termasuk pada Al-Quran, yaitu pada awal surat Baro'ah.
Yang ketiga, ada khilaf di sana apakah termasuk Quran apa tidak. Tapi pada asoh termasuk Quran, yaitu pada awal setiap surat. Faham tak? Yang mana yang tidak asoh itu? Pada pula ini yang kamu tanyakan. Ini yang mana yang saya bilang penghalangnya tidak asoh? Minum semalam itu pula. Yang mana ya? Jadi nggak bisa. Kalau letaknya paling ujung, maka yang baro'ah itu dikategorikan baro'ah apa? Asoh juga. Padahal di sana jazman. Makanya nggak boleh. Harus dipotong-potong. Jadi usul fikih maksudnya yang dibahas itu apa masih akur. Alhamdulillah masih akur aja mereka. Hubungannya pertama ingin mengetahui untuk ke apa tuh nanti itu ke ihtijat. Apa yang bisa dijadikan hujah, apa yang bisa dijadikan dalil. Boleh enggak? Kesana arahnya nanti itu. Yang pertama, yang kedua, karena kita membahas tentang Al-Quran, ya tentulah secara singkat dikasih dululah biografi Al-Quran itu. Akan itu apa? Ini Quran enggak? Ini enggak Quran enggak? Karena usul fikih itu yang dibahas adalah dalil Quran dan hadis, Quran dan hadis. Kita nggak tahu Quran itu yang mana, nggak mungkin bisa diterapkan usul fikih. Oh, ya Quran itu memang Quran, tapi itu syaz, ada masalah di sini misalnya, nggak bisa kita gunakan itu, nggak bisa usul fikih diterapkan di sana. Karena nanti ada, oh ini hukumnya ini didapat dari ini, tidak bisa. Kenapa? Karena qiraah itu bukan qiraah mutawatir. Muncul ke sini. Apakah qiraah mutawatir itu boleh dihujah? Diambil hujah apa tidak? Atau iya itu mutawatir, tapi kan membaca tasdidnya itu enggak mutawatir. Mutawatir itu hanya cara bacanya. Kalau adanya tidak mutawatir. Oh tidak, di sini dikatakan bahwa kalau ada itu cara penyampaian itu juga termasuk dihukumi mutawatir, maka levelnya tinggi. Ya ke sana nanti arahnya nanti itu. Ada lagi? Ya. Wa annahu la yajuzu wurudu ma la ma'nan lahu fil kitabi was sunnati. Wa annahu, dan menurut pendapat asoh, annahu, bahwa sesungguhnya sya'an, domir sya'an ini, la yajuzu, ialah tidak boleh, wurudu ma, oleh datangnya sesuatu, la makna lahu, yang tidak ada makna baginya sesuatu, fil kitabi was sunnati, di Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pendapat asoh, tidak boleh adanya lafaz di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang tidak mempunyai makna. Artinya apa? Pasti semua kata, semua lafaz yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu mempunyai makna. Ada enggak? Oh, dibantah, ada kok yang enggak mempunyai makna. Contohnya apa? Alif lam mim. Apa maknanya tuh? Tidak ada kan? Nah, berarti boleh. Alif lam mim, tanzilul kitab misalnya, as-sajadah tu. Gimana tuh? Dia maknanya ada. Apa maknanya? Maknanya termasuk nama surat. Itu jawaban kedua. Pertama, jawaban kedua, maknanya ada, cuman kita yang tidak tahu. Maka dalam tafsir Alif Lam Mim Allah. Nah,
Ba'du ulama menafsirkan Allahu a'lamu ay Allahu alimun. Allahu alimun. Kenapa? Karena dia kata Allahu a'lam, berarti kita tahu tapi Allah yang lebih tahu. Maka Allahu a'lamu itu ditafsirkan lagi oleh ulama ai Allahu alimun. Intinya apa? Maksudnya hanya Allah yang tahu makna dari alif lam mim. Maknanya ada, tapi kita yang enggak tahu. Jadi kalau tangan yadullah fawqa aydihim, mana tu? Ulama salaf ada maknanya? Berarti kan enggak ada makna berarti. Tafwid itu apa artinya? Maknanya ada, cuman enggak sampai otak kita memahaminya. Enggak tahu kita makna hakikinya apa. Kalau kita makna yadun hakiki, ada iskal di sana karena akan berkonsekuensi Allah berkonsekuensi pemahaman mujassimah, bertentangan dengan ayat Allah yang lain, ditakwilkan ke yang lain. Apa? Ulama salaf enggak berani. Makanya yadun itu apa kata ulama? Maklum dan kafnya majhul. Ya, yadun tu sama-sama kita ketahui yadun tu apa. Ini yadun tu, tapi ketika dinisbahkan kepada Allah langsung tak bisa kita maknai. Allah tu punya tangan tapi beda dengan tangan makhluknya, tak bisa. Ketika kita mengatakan Allah itu punya tangan, maka dari satu sisi Allah itu sama dengan itu yang tak boleh itu. Allah tu tidak ada. Panjang pula ya. Kalian tauhidnya apa? Itu udah kalah Syekh kemarin tu. Kalau paham ya. Wala ma la yu'na bihi ghairu zahirihi illa bil aniyah. Wala ma yu'na bihi ghairu zahiri. Lah yang kedua ni tak ada ya. Kitab kalian ada? Ada. Salah cetak tu. Wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi illa bidalilin. Dan tidak boleh datangnya sesuatu yu'na bihi yang dikehendaki dengannya sesuatu ghairu zahirihi oleh akan selain makna zahirnya sesuatu illa bidalilin kecuali dengan dalil. Ketika di dalam Al-Quran ada sebuah lafaz ketemu sebuah lafaz yang lafaz ini punya makna rajih, punya makna marjuh, maka lafaz itu harus dimaknai dengan makna rajihnya. Ini namanya zahir. Ini lafaz ini bisa dua makna, bisa maknanya A, bisa maknanya B. Tapi makna A itu lebih kuat, maka harus dimaknai dengan makna rojihnya. Makna yang kuatnya yaitu makna zahir, istilahnya dalam usul fikih. Enggak boleh kita maknai dengan makna marjuh. Illa bidalil, kecuali kalau memang ada dalil yang mengharuskan kita memaknai dengan makna marjuhnya. Misalnya kalau dimaknai dengan makna rojih, ini bahaya, nanti bisa salah pemahaman misalnya. Oke, berarti makna marjuhnya. Tapi kalau tidak ada darurat, maka harus dimaknai dengan makna rojihnya. Misalnya apa ya? Enggak tahu. Anggaplah misalnya ketemu asadun di Quran. Ada? Enggak ada ya? Ada asadun di Quran? Kadang Al-Quran sini. Im.
Ada asadun di Quran? Hah? Belum sampai, Ustaz. Oke, misalnya ada ya. Anggaplah misalnya di hadis. Ini Quran ya. Mana tadi? Oh enggak, ini di Quran dan As-Sunnah ya. Quran dan As-Sunnah. Misal asad ditemukan ada di hadis teks asad. Maka asadun ini punya dua makna, makna roji dan makna marjuh. Makna rojinya hayawan haris. Makna marjuhnya rajul suja. Kalau ketemu lafaz asad di sunnah, maka harus kita maknai dengan makna ini. Tak boleh ini. Kecuali kalau ada dalil. Misalnya kalian ngomong ra'aitu asadan yaqra'ul kitab. Ini enggak mungkin ini. Oh, diajarkan saat sirkus. Manusia aja enggak bisa baca kitab, apalagi singa. Tidak ada tuh dong. Ya, pasti ini. Boleh dimaknai kalau ada dalil. Belum nanya? Dah ada? Lanjut. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya la yabqa, tidak tetap atau tidak tersisa, mujmalun oleh lafaz mujmal, kullifa bil amali bihi, yang ditaklif dengan beramal dengannya mujmal, ghaira mubayyanin, hal keadaan belum dijelaskan, atau ghairu mubayyanin, yang belum dijelaskan. Tidak mungkin ada ayat ataupun Quran ataupun sunnah yang ada kita disuruh mengamalkannya tetapi belum ada mubayyannya. Lafaz misalnya ayat aqimus shalah. Nah, ayat ini tidak mungkin kita ditaklif untuk mengamalkannya sebelum adanya mubayyan, sebelum adanya mubayyin. Selagi belum ada mubayyinnya, pasti kita tak akan disuruh mengerjakan ini. Solat kalian, tapi belum diajarkan bagaimana tata cara solat, itu mustahil. Jadi kalau ada di Quran dapat lafaz mujmal, sekarang ini ya, ada lafaz mujmal dapat, itu pasti sudah ada mubayyinnya. Dicari. Karena mustahil Quran hadis, ada ayat, ada hadis yang menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu tapi masih mujmal. Mujmalnya apa? Malam tatadih dilalatuhu. Besok dijelaskan itu. Mujmal ini adalah lafaz yang tak jelas maknanya apa, arahnya kemana, dilalahnya apa. Kayak aqimus shalah. Gimana caranya sholat? Sholat secara syariat misalnya belum dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Lalu Nabi bilang lakukanlah sholat. Gimana caranya? Enggak ada dijelaskan, maka mustahil ada perintah mengerjakan sesuatu tapi belum dijelaskan. Seandainya perintah itu ada tapi belum kita disuruh untuk mengerjakannya dan belum ada mubayyinnya, tidak masalah. Misalnya saya bilang kalian misalnya ini dirikanlah sholat 3 hari lagi. Sekarang belum ada mubayyinnya, ada masalah? Tidak ada masalah, asal ketika akan mengerjakan perintah itu sudah dijelaskan. Ada pembahasannya takhirul bayan. Apa hukumnya takhirul bayan?
Ya kalau takhirul bayan anil amal tak boleh. Kalau takhirul bayan anil apa lagi? Anil amal, satu lagi anil tak di warokot nih yang sahabat ini di latoif tidak sama sekali. Kok bisa nilai kalian tinggi pas ujian? Mantap berarti ya, bisa kalian tipu penguji yang nggak ketahuan kalian nyontek berarti. Ada yang tanya kan? Nah, ini udah mulai masuk teori-teori usul fikih ya. Harus kalian pahami dan kalian hafal. La yajuzu wurudu ma la ma'na lahu fil kitab sunnah, itu satu teori itu. La yajuzu wurudu ma yunabi ghairu sahih ila bidalil, itu teori lagi itu. La yabqa mujmalun kulli fa bil amal bi ghairu mayanin, itu teori lagi itu. Hafal. Tiap ini teori ya? Iya. Harus kalian kuasai. Nanti makin ke belakang nanti dia tetap akan membahas teori-teori di depan. Maka apa yang sudah dipelajari tolong dihafal dan dipahami. Jangan nanti ada udah halaman 200 nanti kok bisa gitu Ustaz? Nah, padahal itu penjelasannya di halaman 5 misalnya. Itu enggak ada. Ya. Di kitab saya siapa? Ya beda lah. Masa disamakan yang kuning dengan yang putih? Kalau kuning tuh kurang kena cahaya matahari itu. Putih ini banyak skincare-nya. Ada yang mau tanyakan? Tata cara maksudnya? Iman itu apa? Bukan, definisinya apa? Tasdik. Itu caranya tuh. Maksudnya cara apa? Ada nggak orang yang beriman sama Allah tapi dia nggak pernah sholat? Ibadah itu apa Zubat? Wabil a'mali yakunuzi, wabil a'mali yakunu tausin wa bi Allah ya kalian. Tiga tahun lalu saya nakroh, udah lupa dah ingat lagi. Ibadah itu untuk menambah iman kita, untuk menjaga kestabilan iman kita, itu ibadah. Kalau ibadah kalian jarang, pasti iman kalian lagi ada masalah. Tapi kalau iman itu nggak perlu. Bahkan mungkin ada orang yang dia tidak Islam tapi dia beriman kepada Allah. Malu dia masuk Islam, gengsi. Kalau dia masuk Islam nanti hilang semua kekayaannya misalnya. Tapi saya yakin bahwa misalnya ada orang tuh yakin bahwa Nabi Muhammad itu nabi terakhir, Allah itu Tuhannya, tapi gimana lagi? Ada. Jadi iman tuh urusan hati. Cara masuk Islam masih ada, kan? Cara beriman ya yakin, kenali Allah, cari rumahnya. Ya.
datangi, ajak dia bicara. Ya Allah, apa kabar? Sehat ya Allah, gila ya. Sesekali ini bahasa lain ya, enggak salah. Wa annal adillatan nakliyata qad tufidul yakina bindimami ghairiha, dan bahwa sesungguhnya dalil-dalil nakli itu qad tufidu ialah terkadang memberi faedah, ia adillah nakliyah al yakina akan yakin bindimami ghairiha dengan menggabungkan dengan dicampurkan, digabungkan dengan yang lain, dengan digabungkannya selain adillah nakliyah. Dalil-dalil nakli itu baik Quran ataupun hadis, terkadang kita sampai ke level yakin tentang maknanya, tentang pemahamannya itu dengan dibantu oleh selain dalil nakli. Mungkin kita contohkan saja solat misalnya. Kita benar-benar yakin bahwa solat itu adalah hal yang wajib dilakukan, tak boleh ditinggalkan, termasuk dosa besar. Kenapa? Ya karena itu misalnya perintah itu mutawatir, para sahabat langsung nengok pada Nabi, atau kita tahu dari guru-guru kita, dari orang tua memang tegas dalam memerintah, memang mewanti-wanti jangan ditinggalkan. Nah, jadi kita tahu bahwa ini enggak boleh ditinggalkan bukan semata-mata dari dalil nakli, tapi ada faktor pembantunya. Terkadang kita yakin dengan itu. Kalau itu nanti ada dua kemungkinan, bisa maknanya A, bisa maknanya B. Tetapi karena ada faktor lain yang membantu dia, misalnya kayak inilah, misalnya aqimus shalah. Kan amar ini kan bisa bermakna sunnah. Aqimu ini, amar ini. Bisa makna wujub, bisa makna nadab, bahkan bisa makna ibahah. Tapi kenapa kita yakin maknanya adalah wujub? Bukan bimujarrodi ayat, bukan semata-mata ayat itu, tapi karena ada bantuan yang lain. Itu. Misalnya Buya bilang kalian tamat dari sini tetap belajar agama. Nah itu kan, itu Buya mengharuskan, Buya menganjurkan, atau karena nengok kalian banyak yang gak tertarik agama, tapi sebenarnya Buya gak menganjurkan. Itu Buya tetap mau kalau kalian keluar, artinya tidak belajar agama, atau sebenarnya gak mau, gak ridho. Mana nih? Dari kata-kata Buya nggak bisa kita fahami langsung. Oh ternyata ada orang lain, kawan kalian yang mau pindah ke sekolah universitas ini misalnya kan, kena marah sama Buya. Oh berarti karena dia kena marah itu bukti bahwa itu tuh harus. Atau nengok anak-anak Buya ini semuanya agama nih, tidak ada yang tidak. Oh berarti ini bukan bukan pilihan, tapi sebuah keharusan atau minimal sebuah anjuran kuat dari Buya. Bukan semata-mata teks itu, tapi ada hal lain yang membantu. Selesai satu pembahasan. Ada yang mau tanya kan? Udah belajar satu bab ya. Nah, udah afdalu min mi'ah rakaat. Pahala kalian sekarang nih lebih dari 100 rakaat salat sunnah. Kalau ikhlas. Muka nampaknya, mata bengkak-bengkak semua. Ada? Siapa nggak datang tuh? Siapa yang ngompol? Kok basah? Basah apa? Hujan. Apa? Apa?
Apa? Ah. Karena kayaknya enggak ya. Aduh. Kalau ke saya sih kayaknya enggak itu. Bukan karena itu. Kalau itu nanti banyak yang haram nanti makanan. Sesuatu sebenarnya iya ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, makanan yang apa kriteria makanan yang boleh dimakan? Nah, 2 halal, 1 halal dia tapi enggak baik untuk diri kita, berarti ini enggak tahu nih. Baik ini untuk diri saya nih. Kalau enggak baik dosa kalian ya yang menyediakan ini. Saya karena menghargai jadi saya minum itu. Makan makanan apa cepat saja Pak, makanan junk food. Junk food itu. Boleh? Kok bisa gitu? Karena kalau makannya satu saat ada efeknya masih belum ada. Kalau saya makan babi sedikit gimana? Segini. Haram enggak? Loh kok bisa? Sedikit loh, cacingnya insyaallah enggak kalah sama cacingnya di perut saya. Lebih ganas cacing di perut saya lagi, saudara. Gimana? Kalau saya sih kayaknya enggak bisa termasuk ke sini. Itu tuh mungkin bisa diarahkan alasan kenapa itu diharamkan, alasan kenapa itu dimakruhkan, alasan kenapa itu dianjurkan, kenapa kita enggak boleh begini. Dicari sama ulama hikmahnya apa. Oh sepertinya ini hikmahnya. Enggak pasti benar ya. Terbukti ulama mengatakan salah satu hikmahnya iddah itu adalah bara'atul rohim, biar apa namanya, memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa dari suami sebelumnya. Nah, ada orang gimana sekarang teknologi, tidak perlulah sekarang cerai pagi, cerai siangnya tengok teropong, betul, USG atau tes apalah namanya tuh, tes urin apalah pokok segala macam tuh. Oh tidak ada, boleh nggak malamnya dia nikah lagi? Loh, kok tidak boleh? Anehnya kalau memang itu alasan itu, kenapa beda hurrah sama amah? Kenapa amah itu masanya kok lebih cepat daripada hurrah? Emang beda budak sama hurrah sama amah kalau dalam masalah hamil itu? Aneh kan? Berarti yang salah itu bukan Qur'annya. Kita yang menilai orang yang mengatakan itu kurang tepat. Ya, jangan bilang salah lah ya ulama itu ya. Kurang tepat seperti ketika kondisinya diterapkan zaman sekarang. Zaman dulu ada yang bilang, kenapa 2 banding 1? Karena dulu laki-laki itu yang kerja, perempuan hanya di rumah aja. Sekarang tidak bisa lah seperti itu. Alasannya tidak itu. Jangan Qur'annya yang diubah. Alasannya kecuali kalau memang langsung ada nabi atau Quran yang menyampaikan ini karena ini karena ini, oh jelas nih. Maka nanti ada cara-cara pokoknya tamat lah ya kalau bisa. Penting biar kalian tidak salah. Dan usul fikih ini gunanya bukan hanya untuk memahami Quran hadis. Faham kalian metode cara berfikir ulama dalam memahami Quran hadis, faham apa makna
Kalau ini Qur'annya, ini tujuannya. Kalau ini tujuannya, maka diginikan nggak boleh, diginikan nggak boleh. Meskipun satu nih, tapi bisa melahirkan beberapa pemahaman. Bisa dari iktida'un nas, dari isyaratun nas, dari dalalatun nas. Itu bisa dibawa ke kehidupan kita sehari-hari. Ada tuh, kan ada ya, banyak. Di antara kalian yang bagi saya otaknya masih otak-otak apa nana. Misalnya saya tanya langsung kalian, ini jalan. Nah, ada dua jalan misalnya. Ini bisa. Jalan A, jalan B. Di jalan A nih ada pelang begini. Tutup. Nah, kira-kira apa tandanya tuh? Ada orang bilang sama kalian tidak boleh lewat. Dari mana kalian tahu? Maka orang yang punya otak apa yang dilakukannya? Hah? Orang yang hebat usul fikihnya, paham dia usul fikih mantiknya dan mau menerapkan ke kehidupan nyata, keren orang tuh, hebat. Nampak kealimannya. Pasti dia takkan, makanya sepintar apapun kalian, tapi kalau masih ada melanggar aturan, itu buktinya bahwa kalian belum benar-benar faham dengan apa yang kalian pelajari. Nanti dah saat dibilang saat perlu nggak dibilang? Ada WC, pintunya belum ada. Saya tanya belum ada nih, masih belum, kerannya belum ada, WC-nya terbuka. Kira-kira dibolehkan tak berak di sana? Dibolehkan tak kencing di sana? Saya pakai bawa air, saat pakai aqua misalnya, boleh tak kira-kira? Yang punya otak normal pasti bilang tak boleh lah. Kenapa? Ya karena belum selesai itu masih akan dikerjakan. Kalau kita kencing di sana, berak di sana, khawatirnya masih belum lancar, terganggu. Meskipun tidak ada baca, tidak ada Ustaz bilang, tidak ada Ustaz larang, Ustaz perlu saya larang? Tidak, saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Maaf ini, ya. Tidak, artinya ini banyak, bukan ada satu orang. Mungkin ada salah satu di antara kalian yang kena ikop dari saya. Dapat ikopnya, gitu aja ikopnya. Tan kanan gitu, kiri cubit. Salah kan? Ya. Tapi banyak, karena terbukti sebelum dia sudah ada tanda-tanda orang yang lewat situ. Janganlah, kalau udah besar. Makanya saya bilang, kok ada orang yang kayak kalian udah dewasa, udah pintar, masih melakukan pelanggaran yang ya pelanggaran sepele menurut saya itu, pelanggaran yang nggak layak lagi dilakukan sama kalian. Bukan khilaf, malas. Kau tak lewat sini Zat, mutar saya Zat. Habis pula lah 10 detik nanti Zat. Kalau nggak di sini pipisnya Zat, malas jauh Zat. Sini aja lah, kan ada orang Zat. Kan saya siramnya Zat, itu alasannya. Hati-hati, pintar itu bisa membuat kita taat kepada guru kita, tapi di sisi lain kepintaran juga bisa membuat kita melawan sama guru kita. Tinggal kalian mau milih yang mana. Ada. Insyaallah baik semua. Hanya asik kalau dari usul fikih itu pintar kalian jadinya. Ada lagi? Tanya apa nih? Terakhir masalah kamar mandi tadi. Oh, dalam nakli. Itu yang membuat faedah kan ada indikasinya. Di sini indikasinya ada berapa? Maksudnya? Yang akan membuat dalil nakli itu akan memberi faedah yakin kan ada indikasi-indikasinya. Indikasi apa dia maksudnya? Yang membuat itu yakin. Kan haji musola ini kan kalau kita pahami secara liberal itu kan hanya nggak langsung memberi faedahnya apa. Nah, dalam konteks dalil nakli ini apa saja yang membuat indikasi itu menjadi faedahnya?
Tergantung ayatnya, tergantung kondisinya, tergantung keadaannya. Boleh saya menyimpulkan kalau misalnya indikasinya itu ada dua. Yang pertama akli, akalnya seorang manusia. Yang kedua tabiat. Apa? Yang kedua tabiat. Tabiat. Tabiat itu maksudnya apa? Contohnya di masalah ini kita dapat memastikan, kita dapat menemukan perkara yang sangat wajib karena orang tua kita dari kecil menuntut perkara tersebut harus dilakukan. Kan itu dari segi tabiat kita mengetahui ini loh bantuannya itu menyatakan amal ini memang benar-benar wajib. Kalau tabiat kayak kurang. Orang tua saya waktu saya kecil hampir tidak pernah memarahi saya kalau saya bangun jam 7 pagi. Berarti subuh itu tidak wajib ya. Tabiat. Biasanya saat orang tua saya kalau udah jam-jam 5:30 sore, saya dikejar pakai kayu tuh Zat. Kadang-kadang pakai sekop. Berarti masuk rumah jam segitu itu wajib ya. Jadi saya bilang tidak, tapi tidak bisa dipastikan. Ya intinya ini ke akal. Nakliyah ini lawan dengan akal kan. Artinya terkadang makna ini nih, terkadang kita yakin tentang sebuah dalil maknanya apa itu dengan bantuan akal kita. Tabiat itu nanti panjang pembahasannya itu. Tabiat keluarga kamu gitu, tabiat keluarga Royan beda gimana tuh? Sana tabiat keluarga Zikri kalau nggak sholat dimarahi. Tabiat keluarga Royan enggak sholat nggak apa-apa nak. Yang penting kamu sehat. Nah, gimana itu? Sulit kalau tabiat itu nanti ke adat ke uruf itu nanti beda. Itu adat pun banyak nanti itu. Adat mana yang dianggap oleh Islam? Kan standarnya agama lagi nanti. Ke akal sebenarnya arahnya. Ke akal. Ada lagi? Jam 10 masuk. Oh enggak. Oh saya zuhur. Udah sambung kalau ada. Abah, ada nanya? Mesti ya? Nanya? Tidak usah saya senyum sama saya. Saya mau nanya enggak? Ya. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Tabassumuki ta'kibu jarhan. Senyummu membawa luka. Senyummu mengingatkan masa laluku. Al-mantuk wal mafhum. Sekarang kita masuk pembahasan mantuk dan mafhum. Al-mantuku madalla alaihi lafzu fi mahallin nudki wallahu a'lam bishawab. Mau lanjut? Sampai jam 12 nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok baru sekali saya masuk? Sama ini 2? Bukan 3 sama ini? 2 sama ini? Masa iya? Ini kedua apa ketiga? Yang ketiga tapi 2 masuk maksudnya? Apa? Udah 3 kali masuk.
Itu maksudnya cuma dua. Satu lagi, satu lah nggak paham usul fikih kan? Lain yang ditanya, lain yang dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.